Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Septian Ferdiansyah, absen 24 dari kelas 12 IPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan yang pertama adalah laba rugi. Laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluaran, tentu perusahaan merugi. Apa itu laba rugi single step? Laba rugi single step yaitu laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, pengeluaran, dan pada akhirnya laporan laba atau rugi yang dihasilkan oleh bisnis. Tetapi laporan ini hanya melaporkan informasi dengan menggunakan hanya satu persamaan untuk menghitung laba. Persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan plus keuntungan dikurangi beban plus kerugian. Yang kedua adalah laporan laba rugi multiple step. Apa itu multiple step? Laporan laba rugi multiple step berisi lebih banyak informasi umum daripada yang disertakan dalam laporan laba rugi single step. Tetapi laporan ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan keseluruhan perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi multi langkah menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Satu adalah laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya barang yang terjual. Yang kedua adalah pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi. Yang ketiga adalah penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non operasi. Tujuan dibuatnya laporan laba rugi baik single step maupun multiple step yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Efeknya ialah mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana yang rugi bisa tertutupi. Yang kedua adalah laporan arus kas. Di dalam laporan ini biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal juga jenis laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, operator keuangan harus bisa membuatnya jika tidak ingin dianggap tidak becus kerja oleh pimpinan. Laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Yang keempat adalah laporan neraca. Laporan perusahaan yang selanjutnya adalah laporan neraca, yaitu biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan sebelumnya. Bahkan, di laporan ini juga diinput aktiva, kewajiban dan modal. Intinya, laporan neraca ini adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Laporan keuangan dibuat untuk fungsi tertentu yang jelas sebagai sarana untuk menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan di periode selanjutnya. Berikut ini akan dijelaskan fungsi yang lebih lengkap yaitu 1. Untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan membuang energi saja. Seluruh laporan ini adalah patokan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Yang ketiga,
Fungsi yang ketiga yaitu bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Dari sekian materi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bisa dianalogikan sebagai raport untuk bisnis Anda. Di dalam sana berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh, sehingga Anda bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis Anda dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.